masih di Trija Topik Pagi di Trija FM, Drill News and Information. Ada beberapa komen lagi soal Taliban, tapi saya bacakan nanti ya. Kita akan soroti dulu. Ini soal RAPBN 2022 yang disampaikan oleh Presiden, di mana target pertumbuhan ekonomi adalah 5,5%. Kita jumpai anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Gerindra, Kamru Samad. Pak Kamru Samad, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam Mas Fadli. Ya. Baik, Pak Kamru Samad, dari rapat yang disampaikan kemarin dalam sidang tahunan MPR, DPR, DPD, pemerintah menyampaikan bahwa RAPBN 2022 salah satu poinnya adalah pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh 5 sampai 5,5%. Apakah ini kira-kira bisa direalisasikan kalau melihat pertumbuhan untuk kuartal kedua tahun ini saja di angka 7%? Mas Fadli, tentu kita semua sebagai bagian daripada anak bangsa harus memiliki optimisme. Optimisme bahwa Indonesia akan terus melangkah maju ke depan. Namun demikian, beberapa hal yang menjadi tantangan kita itu ke depannya tidaklah ringan, Mas Fadli. Yeah. Ada tantangan pembangunan dan ada tantangan fiskal. Nah, kenapa saya sebut dalam dua kategori ini? Tantangan pembangunan itu pertama ada COVID-19. Kemudian sejauh mana tantangan kedua, sejauh mana kita mampu melakukan percepatan pemulihan ekonomi di tengah COVID-19 ini. Kemudian ada ketidakpastian global yang terus terjadi, uncertainty di semua benua di dunia ini yang mempengaruhi setiap negara, sendi-sendi perekonomian setiap negara. Yeah. Yang ketiga ada tantangan pembangunan, tantangan struktural, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan reformasi birokrasi yang belum juga sepenuhnya kita mampu menuntaskan. Kemudian ada tantangan pembangunan dari perubahan iklim dan juga disrupsi ekonomi digital. Nah, tantangan-tantangan pembangunan ini menjadi catatan penting jika ingin mencapai target pertumbuhan 5,5% tahun 2022. Karena ada juga tantangan fiskal yang tidak kalah beratnya, Mas Fadli. Misalnya kecenderungan penurunan tax ratio kita. Jadi tax ratio kita terus mengalami penurunan. Kemudian pendapatan berbasis sumber daya alam terus mengalami penurunan. Lalu kemudian sektor informal dan digital ekonomi kita belum sepenuhnya tertangkap dari sektor perpajakannya. Jadi inilah tantangan-tantangan fiskal, belum lagi masalah bagaimana kita mengendalikan risiko fiskal kita sebagai instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional kita, yaitu APBN. Misalnya ada defisit primary balance yang terus melebar, keseimbangan neraca keuangan kita terus mengalami pelebaran defisitnya. Kemudian defisit APBN yang masih lebar, debt ratio kita terus meningkat. Nah, ini yang kita, di saat yang sama ada tantangan fiskal, kita lihat bagaimana ruang fiskal kita itu sangat kecil. Adanya risiko penerimaan yang masih rendah, belanja operasional yang masih besar, kemudian mandatory spending yang cukup besar, misalnya di bidang pendidikan dan seterusnya. Kemudian konsolidasi fiskal kita, bagaimana kita menyiapkan konsolidasi fiskal supaya bisa kembali maksimal 3% defisitnya di tahun 2023 seperti amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Nah, ini juga menjaga level belanja untuk operasional pemerintahan dan mendorong perekonomian. Jadi ini tidaklah ringan, Mas Fadli, untuk mencapai pertumbuhan 5,5% tahun 2020. Begitu, Mas. Ya. Kalau bicara defisit tadi Pak Kamru Samad juga sempat singgung 868 triliun. Kalau melihat dari pendapatan negara sekitar 1.800 T, sementara belanjanya 2.700 T belanja negaranya. Ini angka yang masih cukup besar itu Pak Kamru Samad.
Sangat besar, Mas Fadli. Dan karena itu ada beberapa reformasi struktural yang harus kita dorong percepatannya supaya berimpact positif terhadap tax ratio kita dan pendapatan lain-lainnya. Misalnya peningkatan produktivitas dan daya saing sektor industri yang memiliki nilai tambah tinggi. Nah, ada 5 sektor yang selama ini cukup memiliki resiliensi yang cukup baik dan kita perkirakan bisa kita dorong di 2022 mengalami peningkatan, misalnya industri pengolahan, kemudian sektor pertanian, kemudian sektor perdagangan, kemudian sektor konstruksi dan pertambangan. Nah, di 5 besar sektor paling besar kontribusinya terhadap PDB nasional kita ini, kalau kita mampu mendorong peningkatan industri produktivitasnya dan daya saingnya, akan berimpact terhadap penerimaan negara. Dan itu akan membuka ruang pelebaran ruang terhadap fiskal kita. Pertumbuhan ekonomi 7,07 di kuartal kedua 2021 itu hal yang wajar dari teknikal cara menghitung jika year on year kuartal kedua 2020. Itu hal yang wajar. Tetapi kita lihat, Mas, sejauh mana pertumbuhan 2021 ini mampu mengurangi angka pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan. Faktanya, karena kita masih berada di kuartal ketiga sekarang ini, faktanya kita melihat masyarakat kita malah belum ada perubahan yang signifikan dari segi pendapatan, dari segi aktivitas ekonomi yang kemudian berimpact terhadap pendapatan rumah tangga. Di mana-mana pedagang usaha kecil kita, UMKM kita, mikro kita masih mengangkat bendera putih. Bahkan masyarakat kita di beberapa daerah malah merembus batu sebagai tanda ketidakmampuan lagi untuk membeli bahan makanan pokok yang berkualitas atau yang memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian di sisi lain kita lihat NPL, di perbankan juga terus mengalami peningkatan dan ada kemungkinan kita di Komisi 11 akan memberikan dorongan kepada OJK untuk memperpanjang restrukturisasi kredit. Ini artinya dunia usaha, sektor real itu belum sepenuhnya bergerak. Demand side kita belum sepenuhnya bergerak. Karena itu belum bisa kita mengukur pertumbuhan 7,07 di kuartal kedua ini sebagai bagian daripada pencapaian. Karena kalau kita bandingkan dengan Singapura di kuartal kedua tahun 2021, Mas Fadli, itu tumbuh di 14,3%. Amerika di kuartal kedua tumbuh di 12,2%. Jerman juga demikian, Spanyol juga demikian, semua tumbuh di atas 10%. Kenapa? Karena mereka mengalami pelonggaran aktivitas masyarakatnya. Karena itu lebih didorong pada konsumsi, bukan pada investasi dan ekspor, seperti struktur ekonomi kita atau pertumbuhan yang kita capai di kuartal kedua ini. Bukan fundamental, bukan perbaikan fundamental ekonomi, khususnya pengurangan lapangan kerja, penciptaan lapangan kerja. Begitu, Mas Fadli. Baik. Terakhir, apa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk merealisasikan segala target yang telah dicanangkan? Pertama, harus memastikan 3 hal di tahun 2022. Konsumsi, yang kedua investasi, yang ketiga ekspor yang kuat. Jadi konsumsi yang kuat, konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga, kemudian belanja pemerintah termasuk di dalamnya, kemudian investasi, kemudian ekspor. Jadi 3 hal ini adalah komponen utama yang bisa menentukan apakah pertumbuhan ekonomi 5,5% 2022 bisa dicapai. Itu pesan yang mesti terus dijaga oleh pemerintah. Karena itu reformasi birokrasi, reformasi struktural adalah sebuah keharusan untuk mendorong supaya investasi bisa mengalami peningkatan, ekspor kita bisa kita dorong, dan konsumsi bisa kita stabilkan. Itu yang sangat penting, Mas Fadli. Baik, kalau begitu Pak Kamru Samad, terima kasih banyak atas waktunya di Trijaya pagi ini, Pak. Sehat selalu ya Pak Kamru Samad. Sehat, terima kasih Mas Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Gerindra, Kamru Samad.